Hello, good morning, dear students. How are you? I wish you are very well today. Now you are with me, Mrs. Maria Blandina. Nice to meet you, dear students. I am in a good condition to teach you English in our English class today. But before starting our lesson, I'd like to ask you to pray. Let me lead you in praying as I am a Catholic. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for your blessing and guidance until this beautiful moment today. We are still healthy and strong. Now we are going to join our English class. Now we are going to study our lesson about present continuous tense. Please bless us and give us your spirit so that we can understand all the materials given. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, students, our material today is about present continuous tense. Materi kita hari ini adalah tentang tenses present continuous. Ya, present continuous tense adalah tenses kedua dalam bahasa Inggris yang membicarakan tentang suatu kegiatan atau tindakan yang sedang dilakukan atau sedang berlangsung. Oke, present continuous tense. Tenses yang menyatakan suatu perbuatan yang sedang berlangsung pada saat kita berbicara. Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, pada akhir pembelajaran nanti siswa diharapkan dapat memahami pola kalimat present continuous tense. Yang kedua, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan present continuous tense. Yang ketiga, menggunakan pola kalimat present continuous tense dengan tepat. Itu tadi tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, yang berikut. Di sini Ibu menayangkan sebuah dialog yang nanti kita pelajari bersama-sama. Ya. Pada tas 1 ini kita akan mempelajari membaca secara bersama-sama sebuah teks dialog dengan pola penggunaan present continuous tense. Okay, now look at the dialogue while listening to the teacher. Okay, read the dialogue while listening to me. Okay, students, are you ready? I will read the dialogue and you listen to me, please. The situation is Denias is meeting Emily at the lobby of the English course place. Hi, Emily, what are you doing here? Hi, Denias, I'm waiting for Erlyn. As I know, she doesn't have a class today. What is she doing? She is returning Mr. Andika's book. I see. Anyway, will you have a class? No, I won't. I'm waiting for Mrs. Anika. I'm going to consult my assignment. She is having a class now.
It will finish in the 5 minutes. I see. Oke, anak-anak, itu tadi sebuah teks dialog dengan pola simple present tense. Oke, kalian diminta untuk memperhatikan kalimat yang ibu garis bawahi pada tayangan atau pada dialog yang ibu tayangkan di sini. Ya, untuk kalimat, ya, contoh kalimat I'm waiting for Erlin. I'm waiting for Erlin. Saya sedang menunggu Erlin. Ya, I sebagai subjek diikuti oleh am, ya, to be, karena subjeknya I maka diikuti am. Kemudian wait ditambah in menjadi waiting for Erlin. I'm waiting for Erlin. Saya sedang menunggu Erlin. Ini adalah contoh kalimat yang menggunakan pola present continuous tense. Contoh kalimat yang menggunakan pola present continuous tense. I am waiting for Erlin. Ya. Berikut, coba lihat kalimat berikut yang dikasih tebal atau di bold di sini. She is returning Mrs. Andika's book. She, subjek orang ketiga tunggal, diikuti dengan to be is. She is return sebagai kata dasar, kata kerja dasar, tambah in menjadi returning. Ya. She is returning Mrs. Andika's book. Dia sedang mengembalikan bukunya Mbak Andika. Ya. She is returning. She diikuti dengan to be is, lalu diikuti dengan kata kerja tambah in, lalu diikuti dengan objek ataupun keterangan. Oke. Jadi pola ini juga menggunakan present continuous tense. Begitu pula dengan kalimat-kalimat seperti I'm waiting for Mrs. Anita. I diikuti dengan to be am. Wait tambah in waiting. She is having. Ya, she is having. She diikuti dengan to be is. Have tambah in menjadi having. Oke, itu tadi tentang contoh penggunaan kalimat dengan pola present continuous tense. Oke, anak-anak, berikut kita pelajari tentang the social function of present continuous tense. Fungsi sosial dari tense present continuous. Present continuous tense is used to express an activity in progress or at the moment of speaking. Ya, tenses present continuous digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan, in progress, artinya sedang berlangsung, at the moment of speaking, pada saat kita sedang berbicara. Jadi sesuatu yang kalimat yang kita buat pada saat kita sedang melakukan sesuatu, kita menggunakan pola present continuous tense. Actor of time used in present continuous are now and right now, or at this time. Ya. Kata keterangan waktu yang biasa dipakai dalam present continuous adalah kata keterangan waktu now or right now, ya. Sekarang atau barusan. Oke. Itu tadi tentang apa itu present continuous tense. Ya, berikut ini penjelasan tentang present continuous. Ketika ingin berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan menjelaskan bahwa suatu kejadian sedang berlangsung atau masih berlangsung dan belum selesai, maka present continuous tense merupakan tenses yang tepat. Berikut ini adalah penjelasan dan aturan-aturan dalam penggunaan kalimat present continuous tense yang benar. Yang pertama, untuk menjelaskan bahwa kejadian tersebut sedang berlangsung saat ini. Yang kedua, menunjukkan kejadian situasi yang sedang berlangsung sementara. Dan ketiga, menjelaskan bahwa kejadian tersebut sedang berlangsung dalam periode waktu sekarang.
Dan yang keempat, menjelaskan kejadian yang telah direncanakan. Dan kelima, untuk menjelaskan kejadian atau situasi yang berlangsung sementara. Jadi itu tadi adalah fungsi sosial dari present continuous tense. Yang berikut, the structure of present continuous tense. Ya. Pola atau pattern atau rumus yang dipakai dalam present continuous tense adalah yang pertama, pattern atau pola atau rumusnya. Di sini kita perhatikan sama-sama yang ada di dalam tabel ini adalah pola dan contoh dari present continuous tense. Ya. Yang pertama, pola yang menggunakan jenis kalimat positif. Ya, kalimat positif, pola simple presentnya terdiri dari pola dari present continuousnya terdiri dari subject plus to be and is are plus verb in plus object or complement. Subjek kemudian diikuti dengan to be and is atau are, kemudian diikuti dengan kata kerja in, lalu diikuti dengan objek atau pelengkap. Ya, objek bisa juga keterangan waktu atau keterangan tempat. Oke, contoh dalam kalimatnya adalah Erlin is riding her new bicycle. Erlin subjek diikuti dengan to be. Is karena Erlin subjek orang ketiga tunggal. Kemudian ride ditambah in menjadi riding her new bicycle. Berikut contoh menggunakan subjek jamak atau plural. Tom and Tim are, ya karena subjeknya sudah jamak lebih dari satu, maka to be yang digunakan adalah are. Tom and Tim are playing, ya dari kata play tambah in, playing badminton now. Tom dan Tim sedang bermain badminton sekarang. Yang berikut pola yang menggunakan kalimat negatif atau kalimat yang mendapatkan tambahan not. Ya, polanya adalah subject plus to be and is are plus not plus verb in plus object or complement. Ya, subjek tambah to be and is are tambah not. Oke, diikuti dengan verb in. Contoh, I am not writing a diary now. I am tambah not. Write tambah in writing. Ya. The students are not. Ya, karena student subjeknya jamak, maka diikuti dengan are tambah diikuti lagi dengan not. The students are not having a biology lesson right now. Siswa sedang tidak mengikuti pelajaran biologi sekarang. Berikut contoh pola atau rumus yang menggunakan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Ya, susunannya adalah to be and is are plus subject plus verb in plus object or complement. Ya, to be and is are diikuti dengan subjek, diikuti dengan verb in, lalu diikuti objek atau pelengkap. Contoh kalimatnya, are you studying English? Ya, are you studying English? Subjek, to be are, kemudian karena subjeknya you, jadi are you studying English? Study tambah in. Ya. Are you studying English? Apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris? Yes, I am. Ya, karena menjawab dengan bentuk positif, yes, I am. Ya, apabila dijawab dengan bentuk negatif, maka no, I am not. Ya, no, I am not. Berikut, is Mrs. Blandina teaching English? Apa Ibu Blandina sedang mengajarkan bahasa Inggris? Ya, jika jawab positif, maka yes, she is. Ya, she menggantikan Mrs. Blandina. No, she is not. Ya. Oke, itu tadi pola atau pattern dari present continuous tense. Berikut, ya, penjelasan lanjutannya tentang penggunaan present continuous dalam kalimat. Pemakaian dari to be dalam present continuous didasarkan pada subjek yang digunakan. Jika subjeknya orang ketiga tunggal, maka to be yang digunakan adalah is. Namun khusus untuk subjek I, maka to be yang digunakan adalah am. Contoh, I am. Ya. Jika subjeknya orang ketiga tunggal, maka to be yang digunakan adalah is.
Contoh he is, she is, atau it is. Sedangkan untuk subjek yang plural atau bentuk jamak, ya subjeknya lebih dari satu orang, maka to be yang digunakan adalah are. Contoh, we are, you are, they are. Oke, itu tadi penjelasan tentang pemakaian to be dalam yang diikuti dengan subjek. Dalam penggunaan kalimat negatif, to be plus not dapat disingkat. Hal ini sering dilakukan terutama dalam percakapan lisan bahasa Inggris. Penyingkatan ini tetap memberi arti yang sama dari kalimat tersebut. Contoh, she is not crying anymore. Bisa disingkat, she isn't crying anymore. Atau, she is not crying anymore. Ketiga kalimat ini memiliki arti yang sama, yaitu dia tidak sedang menangis sekarang, atau dia sudah tidak menangis lagi. Oke, berikut. Selain penggunaan tersebut di atas, kita dapat menggunakan present continuous dalam membuat pertanyaan yang mengandung kata tanya 5W 1H. Ya, what, why, when, who, which, and how. Ya. Contohnya dalam kalimat seperti yang dituliskan dalam pola berikut ini. Kata tanya paling pertama atau di bagian depan diikuti dengan kata tanya, lalu diikuti dengan to be, selanjutnya diikuti subjek, lalu verb in plus objek atau keterangan. Contoh, what are you eating? Apa yang sedang kamu makan? Ya, what tambah to be are, karena subjeknya you maka are. What are you eating? Apa yang sedang kamu makan? Why are you crying? Good. Where is he going? When is the plane landing? Why are they fighting? Ya, itu contoh kalimat yang bisa diikuti dengan present continuous tense, kalimat tanya. Oke, yang berikut unsur kebahasaan yang dipakai pada pola present continuous tense. Ya, unsur kebahasaan atau tata bahasa yang dipakai dalam pola present continuous tense adalah yang pertama, the using of to be, am, is, are plus verb in. Penggunaan to be, am, is, are diikuti dengan kata kerja in. Berikut, the spelling for the verbs that followed by in differs depending on the ending of verb. Penulisan maupun pengucapan kata kerja yang diikuti dengan kata in digunakan berbeda tergantung pada akhir dari sebuah kata kerja tersebut. Di sini Ibu jelaskan. Yang pertama, for verbs that end in silent e, we remove e and add in. Untuk kata kerja yang diakhiri dengan bunyi e, kita menggantikan e dan ditambah in. Contoh, drive menjadi driving, come menjadi coming, dance jadi dancing, arrive menjadi arriving, write menjadi writing. Yang berikut, for verbs that end in consonant vowel. Konsonan untuk kata kerja yang berakhir dengan bunyi konsonan vokal konsonan, we add double consonant at the end of the verb and add in. Jadi, untuk kata kerja yang terdiri dari konsonan vokal konsonan, kita menambahkan double konsonan pada akhir dari sebuah kata kerja tersebut, lalu ditambah in. Contoh kata cut menjadi cutting. Ya, cut karena diakhiri dengan bunyi konsonan vokal konsonan, maka T ditulis double, lalu ditambah in. Cut jadi cutting, get, getting, put, putting, run, running, sit, sitting. Oke, berikut. Untuk kata kerja yang diakhir dengan bunyi ie, ie, ya, atau bunyi akhirnya ie or ie, we remove ie and add y, then add in.
contoh kata kerja yang menggunakan huruf akhirnya IE, maka IE dihilangkan diganti Y, lalu ditambah ING. Contoh katanya lie menjadi lying, die menjadi dying, tie menjadi tying. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan tentang unsur kebahasaan yang digunakan dalam pola present continuous tense. Oke, berikut Ibu akan memberikan tugas pada pembelajaran hari ini. Tugas yang kalian harus kerjakan adalah answer the question based on the dialogue in the task 1. Jadi dialog yang ada pada task pertama tadi, task 1, dialognya look at the dialogue while listening to the teacher. Ya, dialog ini Anda baca ulang, lalu Anda menuliskan menulis jawaban untuk dialog ini dengan 5 pertanyaan yang tersedia di sini. Yang pertama sampai nomor 5. Lalu kalian tulis di buku, foto, lalu dikirimkan ke WA guru yang mengajar di kelas kalian masing-masing. Oke? Itu saja yang Ibu bisa sampaikan pertemuan pada hari ini dalam video pembelajaran hari ini. Selanjutnya, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for your blessing us during this lesson today. Please help us in order to be able to do all the tasks that's given, and guide us so we will always safe and healthy. Amen. In the name of the Father and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, end of this meeting, I would like to say thank you for joining the English class today. Bye bye. See you next video.